Pemirsa, kita akan mendengarkan bersama saat ini saksi ahli, baik itu dari ahli hukum pidana, yakni Yongki Fernando, kemudian Asmi Syaputra dan juga ahli forensik Budi Suendar sudah tiba di ruang persidangan dan akan kembali memulai. Kita akan mendengarkan bersama secara seksama keterangan dari ahli hukum pidana dan juga ahli forensik yang akan menerangkan bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa ini dari sudut pandang bidang kompetensi keahlian mereka. Mereka membaca secara seksama hasil BAP yang dibawa oleh tim kuasa hukum dari pihak Saka Tatal. Sekali lagi, karena pihak kuasa hukum Saka Tatal meyakini kejadian 8 tahun silam adalah kecelakaan tunggal, bukan kasus pembunuhan. Ini yang pada sore hari ini kita akan dengarkan bukti secara ilmiah dan juga dari sudut pandang scientific crime identification. Ya, jadi nanti para saksi, baik itu saksi ahli ini, pemirsa yang terdiri dari 3 orang, akan memberikan keterangannya mengenai bagaimana seseorang bisa dinyatakan meninggal karena kecelakaan tunggal atau karena faktor pembunuhan dan penganiayaan. Ini nanti para saksi akan memberikan keterangannya, termasuk juga kalau tadi kita mereview sedikit beberapa saksi yang sempat hadir di persidangan. Ini juga disampaikan ya dari mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi yang menyampaikan mengenai bagaimana proses bertemunya Deddy Mulyadi dengan Dede, dan yang pada akhirnya Dede menyampaikan kepada seluruh pihak bahwa keterangan yang ia sampaikan adalah bohong atau tidak benar. Kita simak bersama persidangan berikut ini, pemirsa. Pak Krisna sudah berangkat ketemu Pak Susu. Nanti Pak Susu. Mungkin pulang ke Jakarta. Saya tahu saya. Ya, saya nggak enak aja sama Bu Hakim saya. Dia nggak fair, saya fair. Sekarang tadi yang minta izin itu Yasin karena anaknya sakit. Ya, insya Allah besok pagi datang lagi. Krisna datang lagi besok. Iya. Baik. Mohon maaf yang mulia.
Siapa dulu yang mau didengarkan akhirnya? Hari ini kami pertanyaan ke Pak Dr. Asmi. Oke, terima kasih yang mulia Dr. Asmi yang saya hormati. Terima kasih kehadirannya walaupun sempat lama menunggu. Saya langsung aja menggaris bawahi apa yang akan kita tanyain kepada dokter. Bagaimana secara teoritis mekanisme melihat prosedur dan menilai jalannya sebuah peristiwa pidana. Mohon izin yang mulia. Bicara tentang peristiwa pidana, maka pasti dikaitkan dengan sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana ada azas diferensiasi fungsional, di mana pintu masuknya sebuah perkara ditandai dengan peristiwa. Ada peristiwa pidana yang dapat masuk laporan, pengaduan, tertangkap tangan. Setelah dari situ biasanya ada yang namanya petugas dalam fungsi melakukan penyelidikan, selanjutnya penyidikan, selanjutnya nanti akan dikabarkan melalui SPDP yang namanya kepada jaksa penuntut umum. Setelah nanti mungkin ada dilengkapi segala macam berkasnya, maka nanti jaksa akan punya tanggung jawab melimpahkan perkara tersebut jika sudah P21 kepada pengadilan. Dan diantaranya sistem peradilan pidana tersebut mengacu ke dalam hukum acara pidana ada hak imperatif dalam kasus-kasus di atas 5 tahun. Itu ada peran penasihat hukum sebagaimana pasal 1 angka 13 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. 4 komponen inilah menjadi hal esensial dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Pertanyaan kedua, dalam perkara anak berlaku hak-hak yang wajib dan melekat pada pemeriksaan anak. Bagaimana kalau ada hak anak dilanggar dan bagaimana untuk mengetahui terjadi pelanggaran hak anak dalam proses penyidikan dan apa pula akibat hukumnya? Ya, maka bicara tentang kasus pidana anak berlakulah lex specialis birokrat leg generalis, ada keistimewaan. Kita mengenal ada namanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana di situ ada karakteristik penanganan dalam semua tahapan pemeriksaan. Undang-undang meletakkan ada kata semua tahapan pemeriksaan mengacu pada konsiderannya betapa esensinya perlindungan kepada anak. Di dalam anak itu adalah sebisa mungkin upaya-upaya paksa, penangkapan, penahanan dan segala macam itu adalah upaya yang terakhir. Dan hal esensial yang paling penting dalam perkara anak adalah harus didampingi, imperatif, ada kata wajib yang tidak bisa dikesampingkan, tidak bisa ada pakai surat pernyataan diakal-akali, tidak bisa. Itu adalah perintah amanat. Apabila imperatif itu atau Miranda Rule itu tidak dipenuhi, ya maka pemeriksaan itu batal. Patut diduga ada ruang gelap kenapa tidak dilakukan ada pendampingan. Karena di situ ada pendampingan orang tua, ada mungkin pekerja sosial dan segala macam. Itu yang mau dituju daripada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi kalau tidak ada, ya patut diduga berita acara penyidikan tersebut harus batal demi hukum. 3. Dalam sebuah perkara terhadap putusan diketahui ada upaya hukum, yaitu upaya hukum luar biasa dan upaya hukum biasa. Sebutan apa saja syarat utama hukum luar biasa, PK? Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan hadirin sidang. Bicara tentang ini sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 263 Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang kita kenal ada syarat material dan ada syarat formil. Tentunya ada pengajuan yang diajukan oleh terpidana, keluarganya atau kuasa hukumnya menjadi syarat untuk dilakukan itu. Tapi syarat material inilah yang menjadi kualitas. Apakah PK ini dapat dikabulkan, dapat dikirimkan kepada Mahkamah Agung. Syaratnya yang pertama adalah di situ ada poin A, B, dan C. Dalam poin A adalah ada keadaan baru. Keadaan baru berarti diambil kata ada.
bagaimana situasi pada saat itu. Kalau keadaan baru ataupun ada keadaan baru berarti cenderung kepada novum yang tidak pernah dipertunjukkan, diperlihatkan pada persidangan sebelumnya. Karena kalau keadaan baru itu ada pada pemeriksaan dan sebelum jatuhnya pada putusan itu bisa mengubah pertimbangan hakim untuk bisa membebaskan seseorang tersebut atau menjadi onslah atau setidak-tidaknya meringankan putusan bagi seseorang jika keadaan baru kedua ada pertentangan di antara putusan hakim. Ketiga mungkin juga adalah ada kekeliruan dalam penerapan putusan hakim. Ini yang nanti menjadi esensial kalau kita mengacu ke dalam syarat keistimewaan hak eksklusif dari peninjauan kembali. Jika ini tidak ada maka harus ditepikan dan dipinggirkan. Selanjutnya, dapatkah ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan baru? Keadaan baru seperti yang saya bilang tadi adalah hal-hal yang memang apakah itu ada bukti baru, ada keadaan baru, ada perbuatan baru, ada surat baru, ada surat pernyataan baru, ada hal-hal yang menerangkan baru yang pada waktu sidang pokok pertama judek fakti dan judek juris dari tingkat pengadilan negeri sampai pengadilan banding dan kasasi tidak ada. Sepanjang dokumen-dokumen tersebut, sepanjang surat-surat itu adalah menggambarkan keadaan baru dan masih ada relevansinya dengan kasus tersebut. Misal, di dalam keadaan sebelumnya ada manipulasi, ada kebohongan, dan hari ini ada satu keterangan yang membantah bahwa itu adalah manipulasi. Ada keterangan yang menyatakan berita acara sebelumnya ada penyiksaan, dan hari ini ada pencabutan. Misalnya, saya tidak disiksa, atau sebaliknya, sebelumnya menyatakan semuanya baik-baik saja, dan hari ini ada disiksa. Keterangan-keteranganlah inilah menjadi keterangan baru dan fakta baru yang dapat dijadikan novum, yang ini bisa diambil oleh majelis hakim jika pada waktu itu ada. Baik, selanjutnya bagaimana jika keadaan ataupun bukti yang diajukan DPU dalam dakwaan berisi hal yang tidak benar? Gimana? Bagaimana jika ada keadaan ataupun bukti yang diajukan DPU dalam dakwaannya berisi hal yang tidak benar? Mohon izin yang mulia, pada saat peralihan P21 semestinya sudah lengkap. Waktu sudah lengkap berarti klik alat bukti, keadaan dan fakta. Sewaktu ada keadaan atau fakta dan alat bukti tidak klik, berarti ada sesuatu yang tidak lengkap. Sewaktu tidak lengkap berarti ada yang kurang. Kenapa ada yang kurang? Berarti ada yang disembunyikan. Padahal 143 meminta tanggung jawab yuridis jaksa itu harus teliti, harus jelas, nggak boleh yang tidak jelas. Harus lengkap, berarti tidak boleh ada yang tidak lengkap. Jadi kalau ada satu kasus yang sudah sekian lama, terus misalnya hari ini ada sebuah yang tidak jelas, tidak lengkap, berarti dari sejak awal. Berarti penyelidikannya ada yang keliru, penyidikannya ada keliru, sehingga terkecohlah jaksa, termasuk terkecohlah majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Selanjutnya, bagaimana menilai sebuah perkara untuk dapat mengetahui dalam berbagai putusan terdapat saling pertentangan fakta? Tentu kalau memang dalam putusan itu akan kita lihat pasal 197 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Di situ dijelaskan ada kewajiban hakim untuk memenuhi tentang putusan dari poin A sampai poin huruf C, mungkin K dan L ya kalau saya tidak salah. Tapi hal yang esensi yang paling penting itu adalah dalam poin D, F dan H. Jadi harus ada pertimbangan yang matang, pertimbangan yang disesuaikan dengan keadaan dan fakta. Terus unsur pasal itu memang pas atau tidak untuk menjatuhkan kesalahan dan hal yang memberatkan dan meringankan, sehingga juga hakim nanti akan menjatuhkan pidananya. Hal inilah menjadi pemantik jika nanti kita sandingkan ternyata dalam putusan pertama itu ada sesuatu keadaan dan fakta yang tidak klik dengan alat bukti. Misalnya dalam pertimbangan hakimnya dalam satu putusan itu kita lihat, ya di situ ternyata ada keadaan fakta yang tidak klik. Berarti pertimbangan hakim ini adalah tidak baik. Ada sesuatu yang tidak klik. Terus ini yang menjadi catatan karena 197 ayat 2-nya menyatakan begini. Jika tidak terpenuhi pertimbangan hukum itu, tidak kliklah poin D, F dan H, karena memang kita di Fakultas Hukum kan di FH, saya selalu mengingatnya begitu. Maka di luar
huruf-huruf yang lain, tapi saya lebih suka di poin D, F, dan H karena itu adalah jantung dalam sebuah putusan. Maka putusan itu adalah batal demi hukum 197 ayat 2 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Baik. Dari permohonan PK yang diajukan pemohon, bukti mana saja yang dapat dijadikan novum dalam perkara ini? Kemudian apa legal anotasi atau catatan hukum saudara atas putusan maupun dakwaan jaksa? Majelis Hakim mohon izin, saya tidak bisa menentukan karena ini memang mungkin serta-merta adalah kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa di sini untuk merekomendasi. Tapi kalau sepanjang sebagaimana sumpah yang tadi saya sampaikan pengetahuan saya, novum dalam perkara ini adalah terkait adanya surat pernyataan adanya DPO yang fiktif. Disitulah jantungnya dalam perkara ini. Karena sejak awal nama-nama tersebut sudah muncul. Dalam surat dakwaan ada Dani, ada Andi dan lain sebagainya. Mungkin saudara-saudara dan kita semua di sini bisa melihat dalam berkas perkara. Dengan pencabutan DPO tersebut mencabutlah, karena dia adalah intelektual dader,